saya ingin memberikan pengumuman kepada para teman-teman Kicomania semua, bahwa nanti apabila channel YouTube saya subscribernya sudah mencapai 5.000, saya akan memberikan giveaway kepada para Kicomania. Apa itu giveaway-nya? Nah, yang pertama masker berserta dengan kaos. Ini loh kaosnya, keren kan kaosnya ini kan? Kaos ini baru aja saya buat di tahun ini, edisi 2020. Ini belum ada yang punya kaos ini. Nih, boleh dilihat ini. Sini tulisannya Mr. Dong, Single Factor Kicomania, dan belakangnya ada tulisannya Andi Dong Single Factor. Ingat ya, belum ada yang punya. Yang punya baru anak buah saya sama para kameramen ini aja. Yang orang lain nggak punya. Jadi nanti saya akan memberikan bagaimana caranya. Caranya adalah kalian semua memberikan komen yang paling bagus, unik, dan sebanyak-banyaknya. Tapi yang menentukan bukan saya. Yang menentukan adalah nanti tim saya, kira-kira siapa yang layak untuk mendapatkan kaos dan masker. Hanya untuk 3 orang saja. Para Kicomania, tadi ada yang kelupaan nih. Syarat yang kedua, untuk mendapatkan giveaway kaos dan masker, Anda sudah harus menjadi subscriber channel Mr. Andi Dong. Ya, tapi juga jangan lupa pesan dari saya, kalau Anda lihat channel saya, iklannya jangan di skip, tapi diterusin aja sampai selesai, baru Anda lihat channel berikutnya. Salam Kicomania, tetap sehat. Untuk konten kali ini, untuk menanggapi beberapa komentar dari para teman-teman Kicomania yang mengharapkan saya menceritakan tentang masalah sangkar, di seputaran sangkar. Jadi gini, yang pertama saya ingin bercerita pada saat Suara Sakti ada di tempat saya punya sangkar harian yang buat dia. Jadi beda ya antara sangkar harian dan sangkar lomba. Sangkar harian Suara Sakti seperti ini. Jadi dia mempunyai tangkringan itu T. Ya, mungkin para Kicomania tahu kalau Suara Sakti itu dari dulu sampai tahun 2015 terakhir lomba itu dia juga pakai tangkringan T. Nah ini jadi gini, harian dia tuh dia pakai seperti ini, sangkar ini. Jadi kalau tidak ada lomba, biasa Suara Sakti itu dilombakan tiap 2 minggu sekali. Ya, jadi seminggu pakai sangkar ini, nanti kira-kira mulai di hari Seninnya kita pindah ke sangkar lomba. Sangkar lomba itu bermacam-macam. Zaman dulu yang sebelum ada keseragaman harus pakai sangkar lomba yang warna ini atau apa, itu saya juga pakai sangkar ukir. Nanti juga akan saya bahas untuk sangkar ukir itu juga. Nah, jadi teman-teman Kicomania perlu tahu bahwa sangkar harian dia adalah seperti ini, dan tiap hari saya pakai sangkar ini, tiap hari pun juga dikerodong, jatahnya mandi, sore juga mandi. Itu berlangsung selama kalau tidak lomba. Ya, saya kira untuk masalah sangkar harian Suara Sakti cukup sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan ke sangkar yang berikutnya. Terima kasih Kicomania. Para Kicomania, untuk melanjutkan
konten yang tadi, yang masalah dengan sangkar harian Suara Sakti. Nah, sekarang saya menuju ke sangkar lombanya dia. Jadi dulu sebelum ada sangkar tadi yang sudah saya ceritakan, di satu organizer kalau lomba harus pakai sangkar ini, sangkar ini, sangkar ini. Sebelum ada sangkar itu, saya mencoba membeli sangkar ini. Ini ukirannya dari ukiran Cina. Ya, saya beli lewat teman saya. Mungkin para kicomania juga udah kenal dengan beliau. Dia namanya Heri IP. Dia yang sekarang pelatih bulu tangkis. Dia mendatangkan sangkar waktu itu, dan saya pesen. Saya tidak milih motifnya seperti apa, bebas saja. Saya bilang sama Heri, ya aku bebas saja deh, kamu yang ada stoknya apa, saya mau beli itu sangkar. Akhirnya datang sangkar ini, saya beli, saya coba, saya pakai ke Suara Sakti. Tetap tangkringannya tetap pakai tangkringan T, tetap pakai tangkringan T ya. Saya pakai lama, saya pakai sangkar ini ya, berapa tahun ya saya sampai pakai sangkar ini. Sebelum saya mendapatkan sangkar yang terbaru lagi, saya pakai sangkar ini. Dan ini juga waktu itu saya beli, kalau nggak salah di harganya waktu zaman itu 8 juta ya. Tapi yang sekarang ini, kapan itu saya pernah mencoba memasukkan gambar sangkar ini ke status saya. Kebetulan ada temen yang tanya, itu sangkarnya Suara Sakti ya? Oh iya, saya bilang itu sangkarnya Suara Sakti. Waktu itu dia tanya, mau dijual nggak? Saya hanya iseng aja waktu itu. Saya hanya bilang, kalau kira-kira 50 juta mau nggak ya? Dia malah bilang, ya udah om, kalau emang mau 50 juta, sini saya beli. Nah, makanya akhirnya saya punya pikiran sangkar ini juga nggak mau tak jual. Saya buat kenang-kenangan kalau sangkar ini pernah dipakai oleh Suara Sakti. Untuk yang kali ini, saya ingin bercerita untuk sangkar yang ini ya. Ini sangkar ini saya buat juga untuk Suara Sakti. Tetapi di tahun yang udah sekitar mungkin tahun 2010 sampai ke 2015 itu, kalau yang lombanya seperti yang saya ceritakan tadi, tanpa ada harus persyaratan harus pakai sangkar yang warna hitam atau apapun juga, saya pakai sangkar ini. Sangkar ini boleh dikatakan bahwa sangkar ini adalah sangkar keluarga. Jadi gini, jadi kalau saya bermain burung tidak mencantumkan identitas dari keluarga saya, nanti anak istri saya protes. Jadi gini ceritanya ya. Ini di keluarga saya tuh saya, istri saya, dan anak saya satu perempuan ya. Mungkin anak saya perempuan ini cerewetnya kayak Suara Sakti juga itu orangnya ya. Jadi saya ingin bercerita begini ya. Saya punya, kalau orang Cina, saya punya orang bilang tuh show. Ada kan orang yang bilang saya bikin sangkar ini 12 show. Jadi saya punya show macan, anak saya punya show tikus, istri saya punya show kera. Jadi di sini ini ada ukiran macan. Ya, macan ini dikelilingi oleh beberapa binatang-binatang yang 12 show tadi. Terus sini juga macan. Crown yang di atasnya itu juga macan juga di sana. Nah ini, coba ini saya putar ya, sangkarnya saya putar. Nah, di bagian sini ini yang ditonjolkan adalah tikus. Ya, tadi yang saya cerita bahwa itu sionya anak saya, perempuan itu, tikus ini. Nah, di sini juga tikus, pinggirnya dikelilingi juga oleh binatang-binatang yang lainnya. Terus saya putar lagi di sini. Nah, para kicomania sengaja saya menghadap ke sana kan, supaya para kicomania juga lihat kaosnya ini kan keren kan, ada tulisannya Andi Dong kan. Nah, ini di sini gambarnya monyet. Ini gambarnya sionya istri saya. Sama juga, mereka juga dikelilingi oleh binatang-binatang. Dan ini juga saya pesan lewat teman kicomania, Heri IP juga.
Dan sangkar ini kalau nggak salah waktu itu pembuatannya juga sekitar hampir 1 tahun ini sangkar ini. Dan sangkar ini dulu berkisar di harga sekitar 12 juta. Saya kira itu keterangan tentang sangkar ini. Kita akan lanjut ke sangkar berikutnya. Terima kasih. Untuk sangkar berikutnya, saya ingin bercerita tentang sangkar ini. Jadi sangkar ini tuh ada ceritanya. Saya beli sangkar ini kalau nggak salah sekitar di tahun 90 berapa lah, saya lupa. Saya beli sangkar ini sama teman saya namanya Ahin, yang waktu itu di konten yang pertama atau kedua saya menceritakan tentang dia yang ikut memilih burung suara sakti. Sangkar ini digunakan buat anis merah atau waktu itu zaman itu wame. Menurut cerita ya, saya cuma diceritain, ada orang yang cerita ke saya. Jadi sangkar ini itu pengukiran namanya Hokoknya atau siapa saya juga lupa. Ya. Jadi dia tuh katanya dia membuat sangkar ini. Nah, dia bilang pada saat masa hidupnya, sebelum saya meninggal, saya akan membuat sangkar yang motifnya macan. Ya, jadi ini semua macan. Ya. Dan dia bilang, macan dia akan buat sangkar seperti ini 2. Yang satu macannya naik ke atas, yang satu macannya turun. Habis buat sangkar itu, dia bilang kalau dia setelah itu dia di akhir hidupnya, makanya dia setelah itu dia meninggal. Dan sangkar ini saya lihat juga bagus. Memang benar-benar ini sangkar ini apa ya, antik menurut saya ya. Semburatnya macannya ini, garis ukirannya macan ini ya unik. Dan sangkar ini banyak orang yang mencari sangkar bikinan dia, ya, bikinan orang itu. Nggak tahu saya selama hidupnya dia cuma bikin berapa, saya juga nggak tahu. Ada yang bilang dia cuma bikin 4, ada yang orang bilang bikin berapa, saya juga nggak jelas waktu itu. Cuma yang penting saya mendapatkan sangkar ini. Nah, sangkar ini tadi yang dia sampaikan tadi, bahwa sangkar ini tuh yang motif seperti ini ada 2. Dikatakan di Indonesia atau di dunia saya juga nggak ngerti ya, itu ada 2 yang sangkar seperti ini. Nah, saya tidak bercerita yang satunya juga ada di mana, saya juga tidak tahu. Cuma di sini keanehan sangkar ini itu saya rasakan tuh bener-bener sangkar ini kayak apa ya, begini misalnya ceritanya begini, saya punya anis merah juara, punya wame juara, itu kalau dimasukkan ke sangkar selain sangkar ini dia bisa juara, dia juara 1, juara 1, juara 1. Tetapi begitu dia dimasukkan ke sangkar ini dilombakan, dia nggak juara, entah nggak bunyi atau gimana, atau bunyinya kurang bagus gimana, akhirnya dia juga tidak bisa menjadi juara. Jadi kalau teman-teman Kicomania ketahui bahwa selama saya memiliki sangkar ini dari mulai tahun 90-an berapa sampai hari ini ya, saya belum pernah ada burung yang juara menggunakan sangkar ini. Sangkar yang lain yang saya punya semua burung bisa juara, tetapi hanya sangkar ini aja yang tidak bisa juara. Saya juga heran. Cuma sangkar ini juga tidak akan saya jual. Saya sampai kapanpun juga sangkar ini saya seneng dari awal, makanya saya tetap tidak akan jual sangkar ini. Banyak orang yang tanya, banyak orang yang begitu saya posting gambar-gambar foto-foto sangkar saya posting sangkar saya foto, saya taruh di status. Banyak orang yang lihat, orangnya pasti tanyanya ke sangkar ini. Om, sangkar yang ujung itu dijual atau enggak? Selalu pasti tanyanya ke situ.
Dan saya selalu bilang, wah nggak bakal saya jual sangkar itu. Jadi saya kira untuk masalah sangkar yang saya beli lewat temen, saya sudah sampai di sini dulu. Nanti untuk konten yang berikutnya saya akan cerita bahwa saya juga pernah berburu sangkar sampai ke negeri Cina. Ya, tapi jangan lupa teman-teman tetap like, share, komen, dan subscribe supaya channel saya bisa berkembang terus. Salam Kicomania, tetap sehat.